Ya, Susah. oke. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, sebelum kita mulai, saya ingin memastikan dulu Pak Nurholis sudah siap? Iya Pak, siap, siap, siap. Iya, Pak Fauzan, bagaimana sudah siap Pak? Siap, Pak. Ya, oke. Terima kasih yang kami hormati para instruktur, Ibu Dia dan Pak Asep selaku instruktur VCT Batch 8 kelompok 10, khususnya kelompok 10-4. Kemudian yang kami hormati juga para peserta VCT Batch 8 maupun partisipan yang sempat bergabung dalam kegiatan kita hari ini, dan yang kami hormati juga pemateri kita yang akan memaparkan materinya sebentar, yaitu Pak Nurholis dari SMP Singkole, Sorowako, Luhut Timur, dan moderator kita yang hebat dan luar biasa, Pak Muhammad Fauzan dari SD Telkom Padang. Sebelum kita mulai, saya ingin memastikan dulu kepada seluruh peserta yang hadir untuk mengecek fitur yang ada di Google Meet, khususnya fitur raise hand. Bisa mungkin sama-sama ditekan supaya kami ingin memastikan peserta yang hadir hari ini memiliki akses untuk bertanya nantinya atau ingin memberikan komentar. Bisa ditekan, sama-sama tekan raise hand-nya atau angkat tangan supaya kami ingin mengetahui bahwa peserta yang hadir hari ini aktif ya. Ya, Pak Asep, terima kasih. Oke. Mudah-mudahan ke depan jaringan mendukung ya. Sebelum saya berikan ke moderator, kami ingin mengingatkan kembali bahwa untuk kelancaran webinar kita hari ini, agar kiranya dapat memperhatikan beberapa hal, diantaranya adalah etika dalam berdiskusi kita. Yang pertama, menonaktifkan terlebih dahulu mic Bapak Ibu serta Anda sekalian. Jika diperkenankan untuk berbicara, baru mic-nya diaktifkan. Kemudian menampilkan wajah dengan kamera dinyalakan sehingga kita dapat mengetahui ekspresi dari Bapak Ibu dalam menerima materi kita hari ini. Untuk mengefektifkan, mengefisienkan waktu, kami berikan kepada Pak Muhammad Fauzan selaku moderator. Waktu dan tempat kami persilakan, Pak. Ya, terima kasih Bapak Khairan yang telah mempersilahkan saya sebagai moderator. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya sebagai moderator dan Muhammad Fauzan dari SD Telkom dan presenter hebat kita pada kesempatan ini yaitu Bapak Nurholis, dan kita membahas mengenai merancang RPP daring satu lembar. Dan bagi guru, RPP itu sangat penting, apalagi di saat daring ini. Merancang RPP itu dalam bentuk satu lembar. Nah, bagaimana merancang RPP satu lembar agar lebih efektifnya waktu, kita langsung saja kepada Bapak. Kita persilakan kepada Bapak Nurholis. Kepada Bapak Nurholis, kita persilakan. Ya Pak. Baik Bapak Ibu semua yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya.
Semoga dalam keadaan sehat-sehat Bapak Ibu ya. Ya, terima kasih kepada rekan saya Pak Khairan dan Pak Fauzan telah membuka acara dan mempersilahkan saya sebagai presenter pada pagi hari ini. Yang saya hormati Ibu Diah dan Pak Asep sebagai instruktur, dan yang saya hormati rekan-rekan Bapak Ibu yang ada di seluruh Indonesia. Ya, ya. Baik Bapak Ibu, saya tampilkan presentasi pada pagi hari ini. Jadi materi kita pada pagi hari ini itu berkaitan dengan makanan makanan sehari-hari Bapak Ibu guru ya. Jadi RPP. Jadi apa pentingnya RPP? Saya rasa itu tidak perlu saya jelaskan pada pagi hari ini karena kita sudah tahu ya pada dasarnya. Sebelumnya Pak Fauzan kelihatan ya yang saya tampilkan? Nampak Pak? Ada lihat Pak? Ya, jelas. Oke, siap. Baik, jadi Bapak Ibu sejak tahun 2019 kemarin itu RPP sudah dirampingkan menjadi satu lembar. Itu disebabkan karena adanya kebijakan Merdeka Belajar ya. Jadi memuat ada 4 poin penting di situ adalah sonasi PPDB, kemudian USBN diganti menjadi asesmen, dan untuk tingkat sekolah menengah dan sekolah SMP dan SMA UN itu sudah dihapuskan ya sejak tahun kemarin sebenarnya karena pandemi juga sudah. Dan itu RPP kurikulum 2013. Kemudian berdasarkan kebijakan Merdeka Belajar itu dibuatlah surat edaran berkaitan dengan komponen RPP yang dirampingkan. Jadi ada 3 komponen intinya, yaitu tujuan pembelajaran, langkah-langkah pembelajaran, dan asesmen. Itu yang penting. Kemudian dari 10 komponen yang lain, ya itu merupakan komponen tambahan. Ya, jadi Bapak Ibu tidak dilarang untuk menambahkan sampai 13 komponen, tapi selain dari komponen inti ini, itu merupakan komponen tambahan dalam RPP 1 lembar. Seperti itu. Jadi kenapa sampai harus dibuat 1 lembar? Ya, saya kira Bapak Ibu semua sudah membaca buku saku berkaitan dengan alasan kenapa dirampingkan RPP itu. Jadi salah satunya itu adalah masalah efisien. Ya. Kemudian kita akan bahas satu persatu berkaitan dengan komponen inti itu. Jadi yang pertama adalah tujuan pembelajaran. Jadi di dalam tujuan pembelajaran itu rumusnya Bapak Ibu ya. Jadi ada audiensnya, ada behaviornya, ada kondisi dan degree-nya. Jadi bisa disingkat ABCD-nya ya. Seperti itu. Kemudian di sini saya tampilkan contoh. Jadi melalui percobaan peserta didik dapat mengidentifikasi 3 jenis saat dengan benar. Jadi dari contoh ini ya Bapak Ibu ya. Jadi kita bisa melihat yang mana audiensnya, yang mana behaviornya, mana kondisi dan degree-nya yang mana. Jadi audiens itu adalah peserta didiknya. Peserta didik, kemudian behavior itu adalah apa yang diinginkan. Jadi pengalaman belajar apa yang diinginkan kepada peserta didik kita. Jadi di sini adalah mengidentifikasi. Nah, kemudian kondisinya, kondisi pembelajaran yang kita terapkan pada peserta didik itu apa? Jadi melalui percobaan. Kemudian degree di sini adalah sesuatu yang ingin kita siswa peroleh gitu. Jadi yang mana itu kemudian bisa juga diukur. Ya, jadi 3 jenis saat dengan benar. Jadi itu degree-nya Bapak Ibu. Jadi dalam menyusun tujuan pembelajaran itu tentunya kita harus memperhatikan ini. Ya, kemudian langkah-langkah pembelajaran itu ada 3 ya, ada kegiatan awal, inti, dan kegiatan penutup. Nah, Bapak Ibu, untuk kegiatan awal, konsepnya di sini atau garis besarnya adalah apersepsi. Jadi di dalam apersepsi itu yang paling penting di situ adalah motivasi, ya, motivasi. Jadi
kemudian apa ya, mendalami. Jadi materi-materi apa yang akan kita berikan kepada peserta didik itu semua diberikan di kegiatan awal. Jadi garis-garis besarnya seperti itu. Di situ juga kita menyampaikan bagaimana penilaian yang akan kita lakukan selama proses pembelajaran itu. Ya, jadi di situ pada dasarnya untuk kegiatan awal mengabsen, berdoa, kemudian mengecek kabar siswa, itu semua adalah tambahannya. Seperti itu. Jadi yang paling penting di kegiatan awal adalah bagaimana menyiapkan atau membuat peserta didik kita itu semua sama pemikirannya berkaitan dengan apa yang akan kita ajarkan. Seperti itu. Kemudian untuk kegiatan inti, nah di dalam kegiatan inti itulah akan terlihat bahwa model pembelajaran apa yang kita gunakan, kemudian metodenya apa, kemudian media pembelajarannya apa, dan sumber belajarnya apa. Nah, seperti itu. Di dalam kurikulum 2013 tentu ada empat metode pembelajaran, ya, model pembelajaran yang bisa kita gunakan, mulai dari discovery, inquiry, problem based learning, dan project based learning. Nah, kemudian di kegiatan penutup, nah kegiatan penutup di sini itu ada 4 komponennya, yaitu ada kesimpulan pembelajarannya apa. Di situ juga bisa kita berikan penguatan materi. Kemudian ada penilaiannya, ada refleksi. Jadi refleksi pembelajaran di sini bukan berkaitan dengan pemberian soal, tapi mengevaluasi dari proses pembelajaran yang sudah kita lakukan. Kemudian RTL itu adalah rencana tindak lanjut. Biasa kita menginformasikan kepada peserta didik kita, hari ini kita belajar ini, ya, minggu depan setelah kita mempelajari ini, minggu depan kita belajar materi selanjutnya apa. Gitu. Jadi itu salah satu komponen RTL-nya, Bapak Ibu, ya. Nah, kemudian penilaian pembelajaran. Nah, jadi Bapak Ibu, kita sudah mengetahui bersama bahwa ada tiga aspek penilaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Tentu kalau sikap itu ada 2 jenis, ya, spiritual dan sosial, berdasarkan kurikulum 2013, dan ada 3 cara. Ada 3 cara untuk mengukur penilaian sikap itu. Yang pertama adalah observasi, bisa observasi terbuka, bisa observasi tertutup. Kemudian penilaian diri dan penilaian antar teman. Jadi ada rubriknya masing-masing, Bapak Ibu, ya. Kemudian penilaian pengetahuan, jadi ada 4 jenis bisa kita lakukan secara lisan, kemudian penugasan, tertulis, atau portofolio. Nah, untuk penilaian keterampilan bisa praktik, produk, proyek, dan portofolio. Tentunya kita mempersiapkan rubrik penilaian kinerjanya. Nah, kemudian yang paling penting, ya, dalam penyusunan RPP, ya Bapak Ibu, ya. Jadi ada 6 komponen yang harus kita pahami bersama. Jadi dalam pembuatan RPP itu kita harus memperhatikan kolaborasi guru dan peserta didik. Kemudian ada juga unsur host-nya, kemudian pengintegrasian teknologi, ya, teknologi komunikasi. Kemudian kita juga melihat keterampilan abad 21-nya. Kemudian ada faktor komponen literasi dan PPK. Ya, PPK itu karakter, Bapak Ibu, ya, pengembangan program pengembangan karakter. Pendidikan karakter, ya Bapak Ibu, ya, saya kurang ingat. Nah, di sini saya memberikan contoh bagaimana RPP yang memperlihatkan kolaborasi guru dan peserta didik. Jadi Bapak Ibu, di sini saya memperlihatkan contoh yang memperlihatkan kolaborasi, contoh RPP. Jadi di dalam kata-katanya itu kalau kita perhatikan, di situ terlihat bahwa ada kalimat siswa menyimak, ya, atau siswa dan guru menyimak atau melakukan sesuatu. Jadi di dalamnya bukan hanya sekedar guru melakukan atau memberikan penjelasan tentang materi ini. Guru memberikan penilaian bla bla bla. Jadi di dalam RPP yang mengintegrasikan kolaborasi antara guru dan siswa, di situ harus terlihat apa kegiatannya siswa dan apa kegiatannya guru. Jadi ketika kita membaca RPP seperti ini, maka kita bisa melihat bahwa RPP yang dibuat itu terpusat pada siswa. Jadi semua kegiatan siswa di situ terlihat. Seperti itu, Bapak Ibu. Kemudian untuk
aspek HOTS-nya, jadi pada dasarnya HOTS itu level pengetahuan, Bapak Ibu ya. Jadi kalau kita perhatikan taksonomi Anderson, untuk perkembangan berpikir ada C1 sampai C6 itu, C1 sampai C3 itu merupakan LOTS ya, lower order thinking skill. Kemudian C4 sampai C6 itu adalah HOTS. Nah, kemudian di sini saya memperlihatkan contoh RPP yang melibatkan ya, berorientasi pada HOTS. Jadi tentunya kalau kita melihat HOTS-nya, maka kita akan menggunakan ini tadi, kata kerja operasionalnya berdasarkan level pengetahuan atau level kognitif yang kita ingin capai pada proses pembelajaran. Ya, seperti ini Bapak Ibu ya. Jadi membandingkan itu merupakan HOTS karena dia pada level C4 atau C5 itu ya. Kemudian menilai, ya menilai itu dia sudah bisa mengevaluasi. Jadi di situ HOTS-nya. Kemudian dalam RPP juga, dalam kegiatan pembelajarannya juga kita cantumkan ya, kita cantumkan bahwa ada HOTS-nya atau LOTS-nya. Nah, namun kalau misalnya ada pertanyaan apakah semua harus HOTS, ya tidak juga ya Bapak Ibu. Jadi ada HOTS-nya, ada juga LOTS-nya, tidak ada masalah. Nah, kemudian pengintegrasian ICT ya, atau penggunaan teknologi informasi dalam pembelajaran. Seperti ini Bapak Ibu ya, contoh yang bisa saya tampilkan. Siswa menyimak penjelasan guru melalui media pembelajaran tayangan PowerPoint ya. Jadi itu penggunaan media pembelajaran ICT ya. Ya paling sederhana PowerPoint. Kemudian ada juga video mungkin dari internet atau dari sumber belajar yang lain. Nah, itu juga sudah mengintegrasikan ICT. Kalau membaca buku teks atau membuka halaman sekian ya, buku cetaknya itu masih belum Bapak Ibu mengintegrasikan ICT. Ya, jadi kemudian keterampilan abad 21 ya, tentu kita juga harus memperhatikan ini. Anak-anak kita sekarang itu adalah anak-anak yang di masa depannya dia akan harus memiliki keterampilan ini. Jadi apa itu kreatif? Jadi critical thinking, kolaboratif dan komunikasi. Ya, jadi di dalam RPP kita memang kita harus melatih anak kita untuk mempunyai keterampilan ini. Nah, seperti itu. Jadi contohnya di sini siswa menyimak penjelasan guru melalui media pembelajaran tayangan PowerPoint tentang kata tanya. Ya, kemudian siswa bersama-sama dengan guru membuat kalimat tanya yang tepat. Jadi di situ ada komunikasi ya, komunikasi dan kerjasamanya, kolaborasi. Nah, kemudian faktor literasi. Nah, di sini kalau berbicara tentang literasi ada dua komponennya, yaitu neuroscience dan TPACK. Jadi teknologi, pedagogik, content knowledge, itu TPACK-nya. Nah, kalau kita perhatikan, di persepsi juga bisa kita munculkan Bapak Ibu ya. Jadi melakukan pembukaan dengan salam pembuka dan berdoa untuk memulai pembelajaran, memeriksa keadaan peserta didik. Nah, via Google Meet. Nah, jadi itu ada teknologi yang digunakan, kemudian ada konsep faktor pedagogiknya. Jadi dari sekian komponen pedagogik yang guru miliki, ya, jadi keterampilan membuka pembelajaran, mengabsen siswa, ya melalui daring ini, ataukah melalui link atau secara langsung, itu semua adalah kemampuan pedagogik seorang guru. Ya, kemudian peserta didik memberikan respon atas review guru berupa pertanyaan mengenai apa yang dimaksud dengan energi. Ya, kemudian guru bertanya apa. Jadi berpikir kritis. Ya, critical thinking juga ada. Kemudian content knowledge-nya juga di situ ada. Ya, seperti itu ya Bapak Ibu ya. Kemudian tidak kalah pentingnya adalah karakter ya, penguatan karakter Bapak Ibu. Berdoa sebelum memulai pembelajaran itu juga adalah penguatan karakter. Kemudian mendoakan teman, mendoakan salah satu atau beberapa teman yang sakit pada saat itu tidak bisa ikut pembelajaran, itu juga merupakan penanaman karakter. Ya. Apalagi kalau misalnya kita kaitkan dengan materi yang akan kita pelajari dengan pengembangan karakter. Misalnya karakter religius, disiplin, yang bertanggung jawab dan kerjasama.
Ya, seperti itu Bapak Ibu ya. Ini 6 aspek ini kita tidak boleh melupakannya dalam memunculkannya untuk pada penyusunan RPP. Ya, seperti itu. Kemudian ya, di sini saya perlihatkan contoh RPP yang jadi kompetensi dasar. Jadi Bapak Ibu ada 3 komponen inti Bapak Ibu ya, tadi saya katakan di awal. Komponen lain itu adalah tambahan. Ya, jadi yang saya jelaskan di sini atau yang saya share ke Bapak Ibu semua itu adalah penyusunan 3 komponen inti itu. Nah, jadi tujuan pembelajaran misalnya setelah membaca bahan ajar mengenai bentuk energi, nah, peserta didik dapat menentukan 6 bentuk energi dengan benar. Ya, jadi di situ ada ABCD-nya ya, ada audiensnya, ada behaviornya, ada kondisinya, ada degree. Setelah mengamati video praktek, nah jadi ada video praktek, peserta didik menganalisis. Nah jadi ini adalah pembelajaran daring Bapak Ibu. Percobaan itu tidak bisa dilakukan kalau misalnya menggunakan alat-alat yang yang agak berbahaya Bapak Ibu ya. Jadi tidak bisa kita gunakan secara langsung di rumah atau alat-alatnya bisa didapatkan di rumah. Nah gitu. Jadi kadang ada percobaan yang memang tidak bisa didapatkan di rumah. Nah, sehingga memang untuk menggantinya ada 2 cara, menggunakan video pembelajaran, video percobaan atau secara virtual ya, virtual lab, kita menggunakan virtual lab. Nah, kemudian secara berkelompok. Jadi dalam Google Meet itu ya, atau dalam meeting itu, apalagi kalau misalnya platform-platform video conference itu menggunakan breakout room ya, kita bisa buat dalam bentuk kelompok. Jadi bukan hanya Bapak Ibu guru saja yang menjelaskan ya. Jadi pada dasarnya pembelajaran kita itu bukan Bapak Ibu guru yang menjelaskan mulai dari awal pembelajaran sampai akhir. Seperti itu. Jadi kalau bisa peserta didik lah ya yang melakukan proses pembelajaran itu, kemudian menginformasikannya kepada Bapak Ibu guru tentang apa yang dia sudah pelajari. Ya, seperti itu. Ini tujuan pembelajarannya ya Bapak Ibu. Kemudian langkah-langkah pembelajaran ya yang bisa kita lakukan untuk pembelajaran daring itu kan ada yang dinamakan sinkronus dan asinkronus. Jadi asinkronus itu tentunya yang sebelum atau setelah ya, sebelum atau setelah melakukan pembelajaran secara daring. Jadi ada persiapan-persiapan sebelum pembelajaran daring ya Bapak Ibu. Nah, saya di situ mengatakan itu asinkronus pertama. Misalnya apa? Dia menyiapkan bahan ajar, kemudian menyiapkan LKPD di Google Classroom misalnya, atau di LMS yang Bapak Ibu gunakan, itu merupakan metode atau tahapan asinkronus pertama. Nah, kemudian pada tahapan sinkronus, ya tahapan sinkronus itu adalah pembelajaran tatap muka secara daring seperti ini. Nah, di dalam sinkronus itu harapannya bukan Bapak Ibu yang menjelaskan, tapi peserta didiklah yang betul-betul melakukan atau menggali informasi berdasarkan bahan ajar atau sumber-sumber belajar yang Bapak Ibu telah siapkan di LMS tertentu. Nah, kemudian di akhir pembelajaran, nah itu bisa kita gunakan untuk menggali ya atau meminta kepada peserta didik untuk menjelaskan secara menyeluruh mengenai apa saja yang dia telah pelajari berkaitan dengan materi. Nah, dari situ, dari penjelasan atau diskusi itu, guru bisa memberikan penguatan. Ya, jadi Bapak Ibu tidak menjelaskan mulai dari awal sampai akhir pembelajaran. Ya, seperti itu. Kemudian untuk kegiatan penutup, ya tentunya tadi yang sudah saya jelaskan, di dalam kegiatan penutup itu ada kesimpulan, kemudian ada penilaian, ya, kemudian ada refleksi, kemudian ada RTL-nya, rencana tindak lanjutnya. Ya, jadi seperti itu Bapak Ibu ya berkaitan dengan RPP daring ini. Nah, jadi pada dasarnya daring di sini
Ya. Silakan Pak Nurholis. Ya, mungkin ada sedikit gangguan dari Pak Nurholis. Pak Fauzan. Ya, sepertinya kejadian yang sama terjadi pada pertemuan Halo? sebelumnya. Ya, Pak Nurho. Halo. Ya, Ya, oke. silakan Pak Fauzan. Udah Sepertinya selesai Pak Nurkulisnya, Pak. jaringan kayaknya terputus sehingga Pak Nurholis keluar dari room. Apakah Pak Nurkulisnya udah selesai tadi, Pak? Saya juga jaringan di sini bermasalah tadi. Halo. Ya, silakan Pak Fauzan. Oke, baiklah. Mengenai SRPP 1 lembar yang sudah dipaparkan oleh Bapak Nurkolis tadi, kita berikan kepada audiens bagi ada tambahan pertanyaan atau masukan, kita persilahkan. Untuk kita ketahui, bagi guru RPP adalah sangat penting. Ibarat petani, RPP itu adalah cangkulnya bagi guru ya, yang harus ada setiap pembelajaran. Nah, ini kesempatan yang sangat baik sekali bagi guru untuk mempertanyakan. Namanya RPP 1 lembar. Apakah memang benar-benar dalam 1 lembar dan aspek-aspeknya juga perlu dipertanyakan. Mumpung lagi ada pembahasan yang dibahas oleh Bapak Nurkolis, kita beri kesempatan kepada audiens yang ingin menanyakan atau memberikan masukan, kita persilakan. Ya, bagaimana Bapak Ibu guru hebat, apakah ada yang perlu yang ditanyakan jika ada yang meragukan selama ini mengenai RPP 1 lembar? Karena jika ada yang meragukan, boleh kita bertanya atau memberikan masukan buat kita semua juga, karena kita di sini sama-sama belajar. Mana tahu Bapak Nurkolis ada yang kurang dalam penyampaian, boleh kita tambahkan pada kesempatan ini. Selamat datang Pak Nurholis kembali. Sorry Pak, Oke, tiba-tiba selamat hilang bergabung jaringanku. kembali Bapak Nurkolis. Masih ada yang disampaikan Pak? Ya, slide tadi itu adalah slide terakhir ya, Bapak Ibu. Jadi, Oke, ya. Tapi saya tutup dulu Bapak Ibu ya. Jadi, oke, gak apa-apa, lanjut Pak. ya, saya lanjutkan sedikit. Jadi,
seperti itu ya Bapak Ibu, berkaitan dengan RPP tadi. Jadi pada dasarnya secara garis besar dalam penyusunan atau dalam pelaksanaan program pembelajaran itu ya untuk ya apa namanya, bukan Bapak Ibu guru yang betul-betul mulai dari awal sampai akhir pembelajaran, bukan Bapak Ibu yang menjelaskan ya, tapi sebisa mungkin anak-anak kita yang kita gali pengetahuan yang sudah dia dapatkan berdasarkan pengalaman belajar yang sudah kita berikan yang kita sudah siapkan bahan ajarnya sebelumnya di platform LMS yang sudah kita pakai, yang sudah kita gunakan. Ya, saya kira itu Bapak Ibu yang bisa saya presentasikan. Mohon maaf karena jaringan saya tadi tiba-tiba hilang. Ya, baik Bapak Ibu, terima kasih. Saya tutup presentasi hari ini dan saya serahkan kembali ke Pak Fauzan selaku moderator. Silakan Pak. Oke, terima kasih Bapak Nurkolis yang sudah memaparkan materi mengenai RPP 1 lembar ya. Dan tadi saya juga sudah buka pertanyaan buat audiens atau masukan dan kritik dan sarannya. Kemudian ini juga ada satu pertanyaan dari Bapak Asep. Bagaimana cara membuat RPP daring 1 lembar untuk beberapa pertemuan? Nah, ini bisa langsung dijawab Pak Nurkolis. Oh iya Pak, jadi Bapak Ibu yang saya hormati, jadi pada dasarnya RPP itu dibuat setiap pertemuan, ya. Kemudian didetailkan tujuannya apa. Namun kalau kita biasa amati atau kita biasa alami ya Bapak Ibu ya, dalam satu kompetensi dasar itu kita bisa membuat beberapa pertemuan. Jadi untuk lebih menghemat, jadi satu pertemuan itulah yang 1 lembar maksudnya. Jadi dalam satu RPP bisa kita membuat lebih dari 1 pertemuan, tapi 1 KD, misalnya kompetensi dasar 3.3 misalnya. Ya, di dalam 3.3 itu ada katakanlah 3 pertemuan. Berarti kita bisa buat tujuan pembelajaran pertemuan 1, tujuan pembelajaran pertemuan 2, tujuan pembelajaran pertemuan 3. Kemudian kita urai lagi, tujuan pembelajaran ada dalam kegiatan pembelajarannya. Jadi ada kegiatan pembelajaran untuk pertemuan 1, kegiatan pembelajaran pertemuan 2, dan seterusnya. Jadi itu sudah bisa dikatakan satu paket RPP untuk satu kompetensi dasar. Jadi misalnya kalau 1 kali pertemuan itu 1 lembar, berarti 1 KD, ya 1 KD kita bisa buat 3 lembar untuk 3 pertemuan. Ya, misalnya seperti itu Bapak Ibu. Jadi pada dasarnya 1 pertemuan ya 1 lembar. Ya, bisa dibuat seperti itu. Ya, seperti itu Bapak Ibu. Terima kasih. Jadi untuk membuatan RPP itu bisa dari beberapa pertemuan sekali ya Pak Nurkolis ya. Ya, bisa, Pak. Yang 1 lembar itu 1 pertemuan. Jadi bisa kita langsung 1 KD buat jadi beberapa lembar gitu kan. Ya, betul Pak, betul. Jawaban untuk Bapak Asep. Dan kita next ada lagi pertanyaan dari Ibu Desi Harisofa. Apakah RPP ini hanya untuk 1 kali pertemuan atau bisa lebih? Kayaknya sepertinya udah bisa terjawab tadi ya. Oke, lanjut Pak Nurkolis, dipersilakan diperjelas lagi dari pertanyaan Ibu Arisofa. Oh iya, jadi 1 kali pertemuan 1 RPP Bapak Ibu. Jadi kecuali kalau yang saya jelaskan tadi, misalnya kompetensi dasarnya kita rancang 3 pertemuan. Artinya itu namanya paket RPP. Jadi dalam 1 kompetensi dasar terdiri dari 3 pertemuan misalnya. Nah, jadi ada 3 lembar. Nah, masing-masing 1 lembar itu 1 RPP untuk 1 pertemuan. Ya, seperti itu Pak Fauzan. Oke, berarti kita next untuk pertanyaan selanjutnya masih dari Ibu Arisofa. Bagaimana cara membedakan RPP itu termasuk metode project based learning atau yang lainnya? Oh, jadi ini mode pembelajarannya lagi ya? Ya, jadi oke, silakan Pak Nurkolis. Ya, terima kasih pertanyaannya Ibu Desi. Jadi pada dasarnya model pembelajaran itu kan dia mempunyai sintaks Bapak Ibu ya. Jadi kalau kita
lihat mulai dari inquiry, discovery, problem, project, itu semua mempunyai sintaksnya. Jadi untuk membedakan model pembelajaran satu dengan yang lainnya, tentu kita lihat sintaksnya. Ya, misalnya kalau inquiry itu dia rumusan masalah. Misalnya ada rumusan masalah di situ. Peserta didik membuat rumusan masalah. Kalau discovery namanya pertanyaan masalah. Nah, jadi kita harus oh ya, ternyata berbeda antara rumusan masalah dan pertanyaan masalah. Nah, kemudian kalau problem dan project based learning itu tentu ada juga perbedaannya. Jadi kita lihat dan kita dalami bagaimana sintaks dari model pembelajaran tertentu. Seperti itu. Jadi bisa kita cantumkan di RPP itu, Bapak Ibu. Misalnya di kegiatan awal, oh ada persepsinya, ada rumusan masalah misalnya. Jadi sintaks model pembelajaran inquiry learning ada rumusan masalahnya. Jadi kita bisa tuliskan sintaks rumusan masalah, apa yang dilakukan oleh peserta didik untuk merumuskan masalah itu. Jadi bisa kita cantumkan dalam RPP. Jadi form atau format RPP yang bisa kita gunakan pada dasarnya itu fleksibel, Bapak Ibu ya. Jadi tergantung kesepakatan sekolah kita masing-masing. Apakah kita mencantumkan model pembelajarannya, kita cantumkan sintaksnya, ataukah hanya tersirat saja, oh ternyata dalam kegiatan pembelajarannya itu sudah kita ketahui bahwa oh ini namanya inquiry karena peserta didik diminta untuk membuat rumusan masalah. Nah gitu, oh berarti ini model pembelajarannya adalah inquiry learning, misalnya seperti itu. Seperti itu Pak Fauzan yang bisa saya jawab. Terima kasih. Oh iya, terima kasih Pak Nurkolis. Jadi Desi, untuk membedakan RPP itu menggunakan metode based learning atau lainnya, kita pada dasarnya kita lihat pada sintaknya. Jadi untuk metode itu kan sintaknya berbeda tuh. Jadi kita lihat dari sintaknya, maka kita mengetahui perbedaan dari metode yang satu dengan yang lainnya. Begitu ya Pak Nurkolis ya? Iya betul Pak, betul. Iya, oke. Ini pertanyaan dari saya sendiri nih, berhubung saya sekarang tidak guru ya, karena saya di kantor. Kan RPP-nya 1 lembar nih. Nah, apakah memang benar-benar betul kita buat itu 1 lembar? Jika misalkan melebihi dari 1 lembar, apa bagaimana gitu Pak? Iya. Jadi komponen RPP di situ dirampingkan Bapak Ibu ya. Jadi itu sebenarnya poinnya. Komponen RPP dari 13 komponen itu dirampingkan menjadi 3. Nah gitu. Jadi kalau bisa memenuhi 1 lembar 3 komponen itu kan pada dasarnya ya sedikit. Kalau misalnya kita buat tujuan pembelajarannya agak panjang, bahkan bisa mungkin lebih dari 1 lembar, saya kira tidak ada masalah juga. Yang jelas 3 komponen itu ada di situ. Kan itu komponen intinya. Berarti boleh 1 lembar gitu ya Pak ya? Ya, atau 2 lembar. Karena fenomenanya gini juga di kondisi sekolah juga saya dengar ya teman-teman dari guru sih katanya RPP 1 lembar. Nah ternyata dari penulisan mungkin dari sintaknya juga atau tujuan pembelajaran juga bisa melebihi 1 lembar gitu. Berarti boleh-boleh saja ya Pak ya? Bisa Pak. Jadi 1 lembar. Nggak harus 1 lembar. Yang jelas 3 komponen inti itu yang ada. Karena itu yang dimuat dalam peraturannya. Terima kasih Pak Nurkolis. Ini mungkin berguna juga bagi teman-teman guru yang masih meragukan ya. Oke, kita next. Pertanyaan dari Bu Husnia. Lagi. Pertanyaan dari Bu Husnia. Dari Ibu Husnia. Oh, pertanyaan dari Ibu Husnia. Ya. Maaf Ibu Husnia. Oke, pertanyaan Ibu sekarang saya sebutkan apa dampak yang terlihat secara signifikan dari penerapan RPP menjadi RPP 1 lembar. Oke, boleh diceritakan pengalamannya Pak Nurkolis? Silakan Pak Nurkolis bercerita sedikit ke Ibu Husnia dan kita yang ada di room ini. Silakan Bapak Nurkolis. Iya. Seperti curhat kayak ini. Baik Bapak Ibu, terima kasih. Terima kasih pertanyaannya Bu Husnia. Pada dasarnya penerapan model RPP 1 lembar pada dasarnya itu tidak terlalu jauh beda Bapak Ibu ya. Kalau misalnya sebelumnya kita membuat RPP 13 komponen. Ya, ini saya cerita di luar proses pembelajaran daring. Jadi pada dasarnya itu 1 lembar atau berlembar-lembar, 13 komponen atau 3 komponen saja, itu pada dasarnya sama saja kalau misalnya kita
rancang ya, kita rancang sedemikian rupa dan melihat semua aspek yang penting dalam pembuatan RTP. Jadi pada dasarnya sama. Nah, yang berbeda di sini adalah ketika pengaplikasiannya atau penerapannya dalam model pembelajaran atau model pembelajaran daring seperti ini. Nah, di mana misalnya saya belajar IPA. Dalam proses pembelajaran sebelum pandemi itu kita rajin masuk laboratorium untuk melakukan praktek. Nah, di masa pandemi ini kita tidak bisa ketemu, tidak bisa masuk ke sekolah, kemudian pembelajaran harus tetap berjalan. Nah, sehingga proses pembelajaran praktek atau eksperimen percobaan itu tidak bisa dilakukan di laboratorium. Nah, tentunya kita saya selaku guru IPA harus lebih kreatif lagi. Ya, di situ Bapak Ibu ya. Jadi, bagaimana caranya percobaan itu tetap ada ya dengan tidak menghadirkan siswa di sekolah, di laboratorium. Nah, dipikirkanlah kita buat laboratorium virtual, kita ikuti atau kita buat video percobaan. Jadi saya sendiri yang rekam diri saya sendiri untuk melakukan demonstrasinya seperti ini, seperti itu ya. Nah, seperti itu yang tidak dilakukan pada saat sebelum proses pembelajaran daring ini. Jadi apa ya Bapak Ibu? Proses pembelajaran daring ini pada dasarnya juga membuat kita merasa tertantang dan merasa lebih kreatif lagi karena ya hal-hal yang tidak kita lakukan di luar proses pembelajaran daring itu kita jadi lakukan di sini. Jadi ada ilmu tambahan ya yang kita bisa peroleh. Ya, kemudian tantangan selanjutnya adalah penerapan model pembelajarannya. Apalagi kalau masalah diskusi. Nah, jadi platform-platform yang kita gunakan, apalagi kalau yang tidak menggunakan breakout room, ya itu tentu akan kesulitan kalau misalnya kita membagi kelompok. Nah, jadi secara garis besar dan secara umum, semua metode pembelajaran, semua model pembelajaran yang kita ketahui itu pada dasarnya ada diskusi yang dibangun di dalamnya, diskusi kelas. Nah, kemudian tantangannya adalah bagaimana menerapkan diskusi itu dalam proses pembelajaran daring. Nah, banyak yang sudah membuat grup WA, ya. Kemudian ada juga yang menggunakan Messenger, ya. Ada juga yang menggunakan breakout room-nya Zoom, ya. Ada juga yang menggunakan link meeting Google Meet yang berbeda-beda. Ya, karena di dalam Google Classroom itu masing-masing mempunyai link Google Meet. Nah, itu tantangannya. Nah, artinya dari segi guru dan dari segi siswa, itu pasti ada pengalaman baru yang dirasakan. Kalau misalnya sebelum pandemi kan tinggal dibagi saja kelompoknya ini sekian, kelompoknya siswa ya sekian. Kita tinggal bagi, tidak ada masalah. itu tantangannya. Kemudian dari segi penilaian juga Bapak Ibu, sebelum pandemi kita tinggal menuliskan soal di papan tulis misalnya. Nah, siswa menjawab. Nah, sekarang kita harus mempersiapkan sedari awal karena sebelum memasuki atau melaksanakan proses pembelajaran daring, nah tentu yang harus kita siapkan adalah apa yang akan kita ajarkan, pengalaman belajar apa yang harus kita berikan kepada siswa. Kemudian apa evaluasinya? Kita harus persiapkan memang sebelumnya. Ya, karena kalau misalnya tidak ada itu, ya kita hanya akan bicara terus di Google Meet, di video conference-nya. Berbicara, tidak ada tidak ada umpan balik atau reaksi dari peserta didik. Nah, sehingga memang kita harus persiapkan sebelumnya. Bahwa bahkan saya merasa terkadang merasa bahwa proses pembelajaran daring ini pada dasarnya lebih menyita waktu daripada proses pembelajaran tatap muka di kelas. Ya, karena kita jauh-jauh hari harus mempersiapkan segala sesuatunya. Mulai dari awal, prosesnya, dan akhirnya apa. Nah, seperti itu. Jadi, itu ya, Bapak Ibu ya. Jadi, perbedaan yang paling mencolok di sini adalah, atau yang paling berkesan di sini adalah, itu tadi. Bagaimana menerapkan rencana pembelajaran kita, ya, dalam keadaan daring seperti ini. Itulah tantangannya sebenarnya. Kalau misalnya di luar pandemi, 13 komponen RTP atau 3 komponen RTP itu pada dasarnya
tidak jauh berbeda ya, tidak jauh berbeda. Cuma itu tadi perbedaannya paling ya dari berlembar-lembar ya, administrasi pembelajaran kita itu menjadi lebih simple lagi. Semua waktu yang kita gunakan ya, waktu kita untuk membuat RPP 13 komponen itu menjadi lebih lowong ketika kita hanya membuat tiga komponen inti. Nah, jadi waktu yang tersisa itu kita bisa buat untuk hal-hal yang lain atau mempersiapkan proses atau apa saja materi-materi pembelajaran yang akan kita terapkan di peserta didik kita. Namun secara inti ya, secara garis besarnya pada dasarnya sama saja. Ya, ini di luar pandemi ya, Bapak Ibu. Ya, itu mungkin Pak Fauzan yang bisa saya jelaskan. Ya. Ya, halo Pak Fauzan. Ya, atau bisa jadi ada Bapak Ibu yang punya pengalaman. Kita jadi di sini adalah share Bapak Ibu ya. Kita share masing-masing. Ini ruang belajar ya, ruang belajar bersama. Saya juga merasa bahwa belum mengaplikasikan secara 100% ya dengan ideal apa saja yang sudah saya programkan atau saya ada RPP itu. Nah, namun yang paling saya ingat adalah dari pelatihan yang pernah saya ikuti, jangan sampai Bapak Ibu guru yang betul-betul hanya sebagai pembicara utama di dalam kelas daring itu, mulai dari awal sampai akhir. Siswa kita tidak tahu bagaimana responnya, kemudian pengalaman belajar apa yang mereka alami, ya, dan seterusnya. Seperti itu. Itu yang bisa saya sampaikan, Pak Fauzan. Saya serahkan kembali ke Pak Fauzan. Terima kasih. Ya. Mana Pak Fauzan? Ya, sepertinya Pak Fauzan keluar dari room. Ya, mungkin jelas sinyalnya. Ya, oke, siap. Ya. Ya, terima kasih banyak Pak Nurholis atas sharing pengalaman dan ilmunya. Sebelum menutup kegiatan kita hari ini, mungkin masih ada yang ingin ditanyakan dari Bapak Ibu sekalian? Atau mungkin bisa sharing pengalaman yang diperoleh dari instansi masing-masing. Mungkin ada komponen-komponen atau pembaharuan terkait dengan isi dari RPP 1 lembar ya. Bagaimana Bapak Ibu sekalian? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon izin Pak, saya Bu Husnia. Silakan Bu. Ya, mungkin sedikit sharing mengenai RPP 1 lembar. Nah, betul sekali yang telah dikatakan Pak Nurholis bahwa RPP 1 lembar ini sangat efisien ya, sangat mengefektifkan waktu kita sebagai guru, jadi tidak terlalu banyak administrasi yang harus kita buat, jadi kita masih bisa melakukan hal yang lain. Nah, kalau misalnya RPP 1 lembar ini untuk di instansi di sekolah saya itu kami menerapkan juga ada tambahan satu yang penilaian sikap. Jadi di sekolah kami itu ada penilaian tahap perkembangan anak. Jadi kita menambahkan satu komponen itu ke dalam RPP 1 lembar. Jadi ada penilaian tahap perkembangan dari segi afeksi, psikomotor, bahasa, dan sosial anak. Jadi ada satu komponen yang kami tambahkan di RPP 1 lembar. Jadi kita modifikasi sedikit. Ya, mungkin itu aja Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Husnia atas sharingnya. Mungkin dari Bapak Ibu sekalian ada dari Ibu Desi mungkin? Ya boleh Pak. Iya, iya. Ya, ini sebenarnya ini pakai HP istri, tapi saya minta maaf. Ya, ya, di presensi namanya Wawan Pak. Boleh Siap. boleh bertanya lagi Pak? Boleh Pak, silakan. Jadi gini Pak, terus terang saja RPP ini dari dulu saya itu seperti alergi lah ya, agak malas gitu buat apalagi yang murni dari kita gitu. Bisa mungkin buat sendiri, cuman tidak sampai selesai gitu, paling sampai 5 lah maksimal. Nah, Bapak sendiri dari pengalaman mungkin apakah
dikerjakan sendiri atau ada yang bantu atau bagaimana itu Pak, agar bisa hasil kita sendiri gitu. Itu saja Pak, terima kasih Pak. Ya, Pak Nurholis. Pak Nurholis. Pak Nurholis. Ya, 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 siap, siap. Oh, silakan Pak. Pak Wawan mungkin audionya bisa dimatikan sementara dulu. Ya, ya. Eh, maaf, bisa diulangi Pak Hairan karena tadi lost koneksi. Ya, terkait dengan, ya silakan Pak Wawan, mungkin bisa dulu. Iya, gini Pak, terima kasih kesempatannya. Sebenarnya ini masalah buat saja sih Pak, dalam pembuatannya. Kita kan inginnya itu yang karya sendiri ya, tapi terkendala jujur saja kalau saya pribadi mungkin tidak selesai lah. Maksudnya hanya sekitar 5 lah maksimal kalau buatan sendiri. Karena kan seperti mencari kata kerja operasional yang tepat itu agak menyita Iya, waktu. betul. Ya, maksud saya gimana cara Bapak itu kok bisa yang perfect itu atau yang mendekati perfect itu, apakah ada yang bantu atau bagaimana itu? Itu saja Pak pertanyaannya. Terima kasih Pak. Oh iya, saya langsung Pak ya. Jadi pada dasarnya Bapak Ibu, kalau kita menyusun RPP itu sebetulnya kita hanya memfokuskan pada satu saja yang terbaik. Kemudian RPP yang lain itu akan mengikuti. Gitu. Jadi kita tidak perlu dalam pertemuan pertama, pertemuan kedua, pertemuan ketiga itu tentu tidak akan jauh berbeda dengan apa yang kita sudah buat di pertemuan sebelumnya. Nah gitu. Jadi saya menyiapkan memang. Jadi oke, saya membuat RPP yang menurut saya itu adalah hasil pemikiran saya. Nah, pertemuan kedua saya akan buat RPP dan saya merasa agak ringan lagi karena sudah ada contoh RPP yang sudah saya buat sebelumnya. Nah gitu. Jadi yang saya alami ya artinya RPP yang sudah saya buat di pertemuan-pertemuan sebelumnya itu bisa saya jadikan sebagai acuan dalam pembuatan RPP selanjutnya. Ya, seperti itu. Jadi kalau misalnya kita mau buat RPP betul-betul berbeda ya, pertemuan 1, pertemuan 2, pertemuan kita ketiga dan seterusnya berbeda semua. Ya itu mungkin ya agak kerepotan itu ya Bapak Ibu ya. Jadi mungkin bisa juga sebetulnya kalau misalnya kita mau melihat RPP yang sudah disusun oleh orang lain, silakan, tidak ada masalah. Yang penting menurut saya Bapak Ibu ya, yang penting bukan 100% itu yang kita jiplak. Ya, jadi ada istilah amati, tiru, modifikasi. Jadi jangan sampai kita melihat pekerjaan atau RPP yang sudah dibuat oleh orang lain, mentah-mentah itu kita juga gunakan itu. Bahkan ada yang biasa kepala sekolah bercerita ini kopnya sekolahnya, ternyata garis yang di bawahnya sekolah lain. Gitu. Jadi jangan sampai terjadi seperti itu. Jadi kalau menurut saya silakan lihat RPP-nya orang lain. Kemudian tapi kita harus modifikasi sesuai dengan kebutuhan yang ada di sekolahnya, di sekolah kita masing-masing. Nah, tapi alangkah lebih bagusnya kalau misalnya kita betul-betul membuatnya mulai dari awal sampai akhir itu. Kemudian untuk menyusun RPP selanjutnya, nah kita bisa melihat RPP yang sudah kita buat secara maksimal di pertemuan sebelumnya itu. Nah, gitu. Jadi saya rasa tidak terlalu memberatkan ya Bapak Ibu. Apalagi sudah dirampingkan menjadi 3 komponen saja. Nah, jadi kita tinggal, kan pada dasarnya RPP yang kita susun itu adalah tidak mesti sempurna 100% seperti apa gitu. Yang penting ketika kita membacanya atau orang lain membacanya itu bisa, oh seperti ini, dia bisa membayangkan seperti ini langkah-langkah atau proses pembelajaran yang dilakukan oleh guru A, guru B, guru C dengan membaca RPP-nya. Ya, seperti itu Bapak yang bisa saya jawab. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Wawan, Bu Husni atas sharing
dan pertanyaannya. Ya, mungkin sebelum kita menutup pertemuan kita hari ini, ada closing statement dari Pak Nurholis. Iya, baik Bapak Ibu yang saya hormati. Jadi RPP itu merupakan administrasi wajib ya Bapak Ibu. Salah satu tugas dan tanggung jawab kita sebagai seorang guru selaku administrator itu adalah membuat RPP. Ya, jadi bahan ajar, kemudian media pembelajarannya dan evaluasinya. Bahkan boleh dibilang RPP itu adalah SIM, surat izin mengajar. Kalau tidak ada RPP, tidak usah mengajar. Seperti itu Bapak. Di sekolah saya seperti itu. Tidak ada RPP, disuruh pulang. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu dan sharingnya, ya, sharing dan yang sangat berguna bagi kita semua. Ya, terima kasih Pak Khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih atas waktu dan sharing ilmunya Pak Nurholis. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua, khususnya para pengajar, pendidik, dalam mengimplementasikan ilmu yang di-share oleh Pak Nurholis. Karena keterbatasan waktu dan adanya lagi webinar berikutnya, maka kami mengakhiri pertemuan kita hari ini dengan mengucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih banyak atas partisipasi Bapak Ibu Ananda sekalian dalam forum diskusi kita hari ini. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Bapak Ibu instruktur.